Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check mic, one, two, three, four, check, check. 5 minutes later. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera dan NKRI harga mati. Baik, sedulur, pada kesempatan kali ini kita akan sinau bareng Kang Prio dan kebetulan topik yang akan kita bahas adalah salah satu materi training yang diajarkan oleh sosok yang sangat luar biasa, yaitu Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki ini punya sebuah quote, yaitu orang kaya tidak bekerja untuk uang, tapi uanglah yang bekerja untuk mereka yang sudah kaya. Nah, mungkin buat kita sepertinya sesuatu yang memusingkan, tapi biar nggak tambah pusing, yuk kita bahas apa maksud dari quote tersebut. Ditunggu. Do it! Just do it! Robert Kiyosaki memiliki sebuah ajaran bahwa sebuah profesi itu dikategorikan menjadi 4 bagian saja. Profesi yang pertama yaitu employee, yang kedua adalah self-employed, dan yang ketiga adalah business owner, dan yang keempat adalah investor. 4 inilah yang menjadi bagian-bagian profesi yang selama ini dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Yuk kita bahas satu persatu saja. Employee. Employee itu sebuah profesi yang dimana kita bekerja untuk orang lain. Tenaga, waktu, pikiran, apapun yang kita miliki untuk mendapatkan uang, itu kita dapatkan dengan kita bekerja pada perusahaan orang lain, bekerja pada proyeknya orang lain. Itu employee. Seperti kayak karyawan, seperti kayak orang kantoran, seperti kayak ya termasuk saya pribadi bekerja di perusahaan orang lain, itu kategorinya employee. Profesi yang kedua itu self-employed. Self-employed ini adalah orang yang bekerja untuk usahanya sendiri. Jadi dia mengeluarkan tenaga, waktu, pikiran itu ya untuk pekerjaannya dia sendiri, bukan milik orang lain. Ini sering juga kita sebut istilahnya seperti kayak ya freelancer lah, orang yang bekerja berdasarkan kemampuannya sendiri, tidak bekerja untuk orang lain. Yang kedua, dan yang ketiga adalah business owner. Business owner ini adalah sebuah profesi yang dimana dia tidak hanya sekedar bekerja untuk dirinya sendiri, tapi dia juga bekerja dengan menggunakan sistem. Sistem ini di dalamnya terdiri dari tim kerja yang solid, punya semacam kayak tim untuk produksi, tim untuk marketing, tim untuk pengadaan barang dan jasa. Intinya sudah sekelas kayak pengusaha, sudah memiliki proyek sendiri, sudah memiliki usaha sendiri. Jadi tipe profesi yang business owner ini, yang pengusaha ini, terkadang dia tidak bekerja secara langsung. Justru sistemlah yang bekerja, tenaga pikiran orang lainlah yang bekerja. Tapi dia bisa punya kesempatan untuk mendapatkan rezeki. Ini business owner. Dan yang terakhir, yang keempat adalah investor. Investor itu adalah orang yang sudah berhasil karena dia sudah melampaui business owner itu tadi. Jadi bisnis ownernya sudah berhasil, akhirnya dia tidak bekerja lagi, dia menjadi bos, dia menjadi pemimpin di perusahaannya sendiri, bahkan perusahaan itu dipercayakan oleh orang lain yang dia gaji. Di saat itulah dia akan menjadi yang namanya investor. Jadi uang yang dia miliki itu dihasilkan dari perusahaannya yang sudah dia bangun, proyeknya yang sudah dia dirikan, dan kebetulan sudah berhasil. Kenapa berhasil? Karena punya teamwork yang bagus, punya sistem kerja yang bagus, punya berbagai macam kreativitas yang bagus, termasuk strategi pemasaran, strategi untuk pengadaan bahan jasa, produksi yang efektif, macam-macam. Ini investor. Nah, sekarang titik permasalahannya apa, Coach? Permasalahannya adalah kata Robert Kiyosaki ini, selama kita ada di zona kiri tadi zona yang employee, yang karyawan, dan zona yang self-employed, yang punya usaha kerja dengan tenaga sendiri untuk pekerjaan sendiri, katanya sampai kapanpun orang yang bekerja di zona kiri itu akan terus menjadi pribadi-pribadi yang selalu kekurangan dalam hal ekonomi, tidak akan pernah berada di titik zona yang dimana mereka akan merasa kecukupan, mereka akan merasa lebih. Dan kebanyakan juga mereka mungkin tidak punya cukup kekuatan untuk berbagi, karena untuk kebutuhan sendirinya saja mungkin dianggap selalu kurang. Itu secara ekonomi.
Makanya kalau kita ingin menjadi pribadi yang berhasil, harus menjadi pribadi yang sukses, kata Robert Kiyosaki ini, kita harus lompat menuju ke zona kanan, yaitu bagaimana caranya kita menjadi business owner. Kalau kita sudah berhasil menjadi business owner, kemungkinan besar kita akan punya peluang untuk menjadi investor. Nah, ketika kita berada di zona kanan inilah sistem yang bekerja untuk kita. Uang yang bekerja untuk kita, bukan tenaga kita lagi, bukan pikiran kita lagi, bukan waktu kita lagi yang harus kita korbankan, tapi sistemlah yang bekerja dan akhirnya kita mendapatkan rezeki tanpa harus bekerja. Itu kata Robert Kiyosaki. Nah, permasalahannya sekarang coach, banyak dari kita itu yang masih merasa nyaman di zona nyaman ketika kita berada di area kiri ini tadi. Jadi ketika kita menjadi karyawan itu seolah-olah ya ini adalah tempat yang nyaman. Pengen mencoba untuk buka usaha sendiri katanya males. Pengen berusaha untuk punya karya proyek sendiri katanya nggak punya modal, nggak punya pengetahuan, nggak punya wawasan. Padahal sih 3 hal itu nomor 17, nomor 18. Karena yang utama sebenarnya katanya adalah harus punya kemauan. Jadi Robert Kiyosaki ini menyarankan kita jangan sampai waktu, tenaga, pikiran kita yang masih produktif ini, yang masih kuat ini kita habiskan terus-terusan di zona kiri. Karena kalau kita masih terus habis-habisan di zona kiri, kita tidak akan punya cukup kekuatan untuk berada di zona kanan di masa tua kita. Dampaknya apa coach? Dampaknya adalah kita semua akan menjadi pribadi-pribadi tua yang akhirnya tidak punya kekuatan ekonomi apa-apa. Akhirnya kita menjadi orang yang penuh dengan kekurangan. Bahkan mungkin kita bisa ditinggalkan oleh anak cucu kita karena dianggap orang tua yang tidak punya cukup untuk bisa membanggakan dari sisi ekonomi. Sedih ya? Sedih ya? Nah, sekarang kita masuk ke chapter berikutnya. Kalau ngomongin soal employee, ngomongin soal self-employee, ngomongin soal business owner, ngomongin soal investor, kita mengacu kepada usia dulu deh. Boleh coach kita jadi karyawan, boleh kita saat ini bekerja sebagai seorang pekerja yang bekerja di perusahaan orang lain, boleh. Tapi itu kisaran waktu mungkin dari 18 sampai 25 tahun. 18 sampai 25 tahun itulah masa-masa kita mungkin untuk bekerja di perusahaan orang lain. Karena dengan bekerja di perusahaan lain kita akan banyak belajar tentang kinerja, sistem kerja, business planning dari perusahaan-perusahaan tersebut. Dari sinilah kita akan belajar mendapatkan ilmunya. Tapi diusahakan dari umur 25 sampai umur 35 kita tuh sudah harus berada di self-employed. Jadi satu sisi kita karyawan pekerja, tapi satu sisi juga kita harus punya karya project sendiri. Jadi sebisa mungkin kaki kita harus ada berada di dua zona ini. Jangan terus-terusan ada di zona employee. Kalau sampai lanjut usia kita terus ada di zona employee, tiap tahun karyawan, terus sampai kita pensiun, maka kita akan menjadi orang yang merugi. Jadi sebisa mungkin ya, dari umur 26 sampai umur 35, employee boleh, tapi kita harus menginjakkan kaki satu kita lagi menuju ke self-employed, yaitu punya semacam kayak usaha sampingan. Jadi di saat usaha yang aslinya ini mungkin bermasalah, entah dipecat, entah bangkrut perusahaannya seperti kayak sekarang ya, karena ada dampak penyakit corona akhirnya banyak yang dirumahkan, banyak yang di PHK. Tapi ketika kita punya usaha sendiri, mungkin kita masih cukup kuat untuk berdiri, karena usaha kita sudah bisa mampu untuk menafkahi diri kita sendiri. Jadi sebisa mungkin kaki kita tetap ada di dua zona. Nah, kalau yang self-employed ini sudah kuat, kita harus kembangkan terus bagaimana caranya di usia 35 sampai 45 tahun, kita sudah harus lompat lagi ke zona kanan, yaitu di zona 3, business owner. Jadi dari 35 sampai 45, sebisa mungkin masa-masa kita sudah harus berada di masa-masa business owner. Jangan sampai kita berada di masa yang employee ini. Kalau karyawan terus tidak pernah naik daun, naik tingkat, naik level sampai ke business owner zona 3, ya pasti akan terus merugi dan terus merugi. Nah, di usia 45 sampai mungkin seterusnya, sebisa mungkin kita harus jumping berada di zona investor. Karena di harapan kita adalah ketika kita sudah tua, katanya
Kalau kamu ingin terus berjaya dalam hal ekonomi, di saat kamu tua, maka bekerjalah dengan banyak-banyak anak muda. Jadikan anak muda itu sebagai tenaga kalian untuk memacu perusahaan yang kalian miliki. Jadi kita sebagai orang tua sudah waktunya untuk mendelegate. Mendelegate itu memberikan perintah-perintah pada yang muda-muda supaya larinya lebih kencang. Nah, masa-masa itulah jangan sampai kita bekerja mengeluarkan tenaga kita secara langsung, karena kita sudah beralih ada di zona investor itu tadi. Itu kata Robert Kiyosaki ya. Jadi ini mungkin bisa jadi gambaran kita semuanya, teman-teman, sedulur semua, terutama anak-anak muda sekarang. Berusahalah bagaimanapun caranya kita menciptakan produk dan jasa milik kita sendiri. Kita berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita berjuang, kita punya bisnis, kita punya usaha, karya kita sendiri. Karena kalau mindset kita sampai sekarang ini masih harapannya adalah terus-terusan menjadi karyawan, menjadi pekerja di perusahaan orang. Suatu saat kita ada lemahnya, suatu saat kita ada sakitnya, suatu saat kita ada jenuhnya, ada bosannya, bahkan mungkin di saat mungkin usia kita sudah mendekati pensiun, di saat itulah kita mungkin sudah tidak bisa menjadi apa-apa lagi. Jadi kalau mau liar, kalau mau petarung, kalau mau berjuang, berjuanglah sedari muda, lompatlah dari zona 1 ke zona 2, ke zona 3, ke zona 4. Bergeraklah dari employee, berani untuk ke self-employed, edan-edanan kasarannya ya, gendeng-gendengan lompat ke business owner. Harapannya supaya apa? Supaya bisa masuk ke zona investor. Ya, Anda berjuang, saya juga berjuang. Mari kita sama-sama berjuang bagaimana caranya kita punya produk dan jasa usaha sendiri supaya kita bisa cukup punya kekuatan ekonomi. Sampai ketemu lagi. Senau bareng Kang Trio. Bye.